Muhyiddin akan membahas surat Ar-Rahman. Jadi beliau masih pakai apa saja yang dibahas kita bacaannya, kita langsung kita bahas bersama tentang surat Ar-Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar. Jangan lupa sambutan beliau nanti. Ya. Bagi dikit-dikit aja. Baca doa Ustaz Yudi. Nah, udah nggak apa-apa sih. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala innaka Hamidum Majid. Sadaqallahu karim wa sadaqallahu karim. Pertama yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Riki Aldian, alhamdulillah kita sudah ada di tempat majelisnya dan kita bisa melihat kehidupan beliau dengan para santrinya. Semoga beliau selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan di dunia wal akhirah. Amin. Juga kepada Abu Ya'ub sekalian yang telah membimbing kita, juga kepada Abu Ustaz Sanjuri sebagai motivator saya juga, dia juga Ustaz Yudi Morando, Ustaz Mursid, assalamualaikum. Juga Adinur yang mungkin saat ini nggak bagus kondisinya. Pertama-tama tadi kita sudah pernah mendengarkan baca surat Ar-Rahman 78 surat 78 ayat dan 31 surat mengatakan babi ayyi ala rabbikum atukadziban. Dusta mana yang kau, atau nikmat mana yang kau dustai, atau dusta mana yang kau nikmati, tinggal dibalik, tergantung posisinya mau di mana kita. Terkait ini ada beberapa yang kita lihat, karena sepanjang satu bulan itu ada 31 hari. Jadi setiap hari Allah menegur kita, nikmat mana yang kau dustai, nikmat mana yang kau dustai. Jadi kata-kata nikmat itu adalah syukur. Kata-kata nikmat itu juga banyak dikategorikan. Ketika kita minta garam aja harus minta kepada Allah, karena sesuatu yang diawali dengan perbuatan atau kita melakukan sesuatu itu adalah dasarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sia-sia. Jadi untuk adik-adik khususnya, segala sesuatu belajar Al-Quran juga harus ngerti apa yang dibaca, nanti akan mentadaburkannya. Karena paling banyak hari itu dalam satu bulan itu 31 hari, dan itu tidak bisa dipungkiri. Setiap hari tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada salah satu ayat Allah yang menyatakan di surat 32 ayat 9, surat As-Sajdah ayat 9 menyatakan summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa jalalakumus sam'a wal absyara wal afida qalilan ma tazkurun. Jadi maka aku sempurnakan kalian, aku tiupkan ruh, karena manusia hidup pasti ada ruh. Dan aku ciptakan sama, aku lihat pendengaran, basar, penglihatan, afidah, hati. Jadi setiap hari mata kita, telinga kita itu harus melihat lingkungan, apa yang setelah kita perbuat. Karena manusia itu adalah makhluk yang dikategorikan makhluk sosial. Tidak mungkin manusia itu hidup sendiri. Manusia itu hidup selalu berdampingan. Hanya orang egois saja yang menyatakan manusia hidup tidak hanya bersendiri atau sendiri. Itu tidak mungkin. Karena kita dilahirkan
oleh manusia yang namanya orang tua kita, ibu, bapak, jadilah kita. Sampai di mana kita bersyukur atau kita menghormati kedua orang tua kita. Ketika kita lupa dengan orang tua kita, maka bukan tabi ayyama tukaziban lagi, tapi dusta mana yang kau nikmati. Ini sangat luar biasa. Ayat ini 31 kali diulang terus. Ar-Rahman itu identik dengan kata-kata laki-laki kalau kata Ustaz Sanjuri, karena Ar-Rahim itu identik dengan perempuan. Azwaja, selalu berpasang-pasangan. Makanya Al-Quran mengatakan akulah al-mizan, akulah penyeimbang. Karena manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa ada keseimbangan tadi. Kalau kaki kiri kita hidup, kaki kanan kita sudah otomatis hidup. Tapi kalau kaki kanan kita mati, repot kaki kiri kita ningkring jalannya. Sama, sekarang orang mengklaim mereka paling benar, padahal Allah mengatakan al-haqqu min rabbik, akulah yang paling benar. Karena itu klaimannya Allah. Sama, ketika kita mau mengetahui siapa diri kita, sejauh mana kita mau mengevaluasi kehidupan diri kita, baik itu kehidupan fit dunia, baik itu juga kehidupan wal akhirah. Di dunia ini kita banyak ketemu dengan orang. Dimanapun kita selalu berjumpa dengan orang. Karena manusia diciptakan Allah sangat-sangat sempurna. Dikasih ruh, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran dan penglihatan, juga otak itu. Kalau kata Abidodi mah hoy, hati, otak, indra. Ini keseimbangan. Karena pengendali indra itu adalah otak. Pengendali indra. Hati sendiri adalah orang yang ingin mendekatkan diri ke Allah itu. Jadi seperti ini. Ada informasi yang datang ke kita itu, biasanya informasi itu hanya datang ke otak, langsung keluar lagi ke mulut. Tapi kalau informasi itu datang ke otak, diterima oleh hati, keluar ke mulut, itu namanya bagus. Diseringnya difilter dengan hati. Tapi kalau informasi datang ke otak, langsung kita keluarkan ke mulut, nah ini nggak dapat. Wa absara wal afidah, idahnya nggak dapat. Jadi kita juga di sini harus mengerti apa keinginan yang dilakukan oleh orang tua kita, lingkungan kita, atau lagi senior kita, Ustadz Riki. Dan ayat Al-Quran itu tidak semata-mata turun begitu aja. Coba tes, hari ini aku ya Allah dapat surat apa? Ternyata Ar-Rahman. Berarti saya dari rumah ini ada sesuatu yang saya ingkari. Kadang kita nggak paham, karena 114 surat itu ada artinya semua. Semuanya itu Allah turunkan ke muka bumi ini itu didasari oleh ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu selalu tertulis, baik yang mutasabihat atau muhkamat. Jadi semuanya azwaja selalu berpasang-pasangan. Gak apa-apa kucing ini adalah orang kolokan dia. Jadi kalau binatang yang ingin mau mendengarkan kajian, ini udah bagus binatangnya. Binatang Islam. Jadi hebat sekali itu tadi. Mata kita difungsikan buat apa? Pendengaran kita difungsikan buat apa?
Contoh kalau kita mau hafiz Quran, orang mau baca Al-Quran pertama yang dibaca dia melihat atau mendengar? Pasti mendengar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di mana ya? Di mana itu orang ngaji? Berarti kan dimensi mendengar. Ketika kita mendengar baru kita melihat. Ketika kita melihat baru kita membaca. Ketika kita baru membaca kita memahami. Kita memahami, kita mentadaburkan. Setelah mentadaburkan baru kita mempraktekkan. Setelah mempraktekkan baru kita menyampaikan sejarah balighah. Ada 7 tingkatan kalau kita mau melihat Al-Quran. Semuanya 7. Manusia 7, insun, ihsan, anas, basar, bukan basor. Basor melihat, basar manusia. Terus khalifah, mar'u, dan Abdullah. Itulah manusia. Tergantung kita mau di mana. Apakah kita insun terus insun aja, kan gitu. Kalau insun itu ya kayak bayi, disuapin aja, suapin apa juga masuk lah, itu namanya insun itu. Kalau insan itu masih remaja. Kalau anas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumusiyam. Itu anas. Jadi manusia itu yang disuruh berpuasa. Kalau bashar lain lagi. Qul innama ana basyarum mislukum. Tuhanmu dan aku sama, itu bashar. Jadi tingkatan-tingkatan kita harus tahu juga posisinya kita di mana. Makanya tadi dikatakan tabi ayyi ala rabbikam rabbikum tukadziban itu 31 kali. Posisinya kita ada di mana setiap hari kita? Apakah kita mengingkarinya? Karena ini ada kata-kata kufur, bisa juga terjadi seperti itu. Kafir juga bisa terhadap diri kita. Kafaro bisa juga kita salah berpikir kepada orang lain. Makanya ini sangat serem sekali gitu loh kalau kita mau melihat Al-Quran secara global. Apalagi kalau kita mau mentadaburkan, mulut kita akan terkunci sendiri gitu loh. Makanya Al-Quran juga menyatakan matamu tapi kamu tidak bisa melihat, kupingmu tapi kamu tidak bisa mendengar. Jadi hanya manusia yang bisa melihat, hanya manusia yang bisa mendengar, hanya manusia yang bisa berpikir, hanya manusia yang punya hati. Kalau binatang diberikan ruh, bangun tidur dia tidak sholat dan dia tidak berdoa, langsung nyari makan kayak ayam. Sama dengan kambing. Kenapa harus berkurban? Karena ngembek terus, dikit-dikit ngembek, dikit-dikit ngembek, ngeluh. Sama dengan keledai. Jadi makanya manusia itu ciptaan paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah mengklaim, inni jambil ali khalifah, aku ciptakan pemimpin di muka bumi ini. Kata-kata khalifah seperti itu. Makanya buat adik-adik sekali lagi, yuk belajar Al-Quran itu bukan hanya dipelajari, tapi artinya juga harus kita paham, kita tadaburkan, kita praktekkan, baru kita sampaikan secara balighah. Jadi tidak setepat jadi nggak salah sasaran. Kenapa? Kalau tidak balighah, nanti kesian orang. Nanti orang hanya katanya, karena tidak melihat, hanya mendengar. Oh isu begini, iya begitu dapatnya. Itu loh. Makanya tadi Ar-Rahman 'allama bil Quran khalaqal insan itu adalah itu yang sangat luar biasa Allah ciptakan, dan khusus kata-kata laki, atau itu dikatakan adalah identik dengan laki-laki ya, Ar-Rahman ya, mudakarnya lah.
Jadi kata-kata yang memang itu dikhususkan buat kita semua, bukannya perempuan. Itulah sebagai mungkin sebagai pemimpin nanti kitanya, adik-adik juga bisa mau melihat seperti apa. Jadi yuk coba lihat diri kita dulu, apakah diri kita sudah benar atau belum, kan gitu kan? Apakah diri kita ini selama ini jadi gini, manusia yang berguna adalah manusia yang berguna buat orang lain. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Tapi yang lebih parah lagi, yaskurun nas wa lam yaskurullah. Ini yang parah. Barang siapa yang tidak pandai-pandai berterima kasih kepada manusia, kepada guru, kepada orang tua, sesungguhnya dia kufur. Kalau tidak bersyukur kan kufur, ya kan? Udah kufur banget gitu loh. Kufur kata-kata kafir. Kafir kata-kata kafaro. Kafaro adalah orang yang salah berpikir. Kafir adalah sebagai tindakan. Kufur kita tidak pernah bersyukur. Makanya hati-hati. Kata-kata ini kata-kata sempit. Karena lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, kan seperti itu. Hanya orang kafir yang tahu Al-Qur'an, yang ahli kitab. Hati-hati. Dekat banget kita ini. Karena yang membantah cuma ahli kitab doang. Kalau bukan ahli kitab tidak akan pernah membantah. Karena apa? Salah berpikir. Merasa dia yang paling hebat. Padahal Allah udah mengklaim al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbik gitu. Tapi semua mereka mengatakan NU yang paling benar, Muhammadiyah paling benar, Salafi paling benar, Balawi paling benar, Imadiyah paling benar. Seperti itu. Tergantung kita mau lihat posisinya kita ada di mana. Itu. Ya kalau kita mau posisinya di mana, mau di kiri ya kirilah yang paling benar. Kalau di kanan yang paling benar. Kalau kita menganalogikan kiri dan kanan, itu tidak akan pernah. Ketika kiri dan kanan itu disatukan, itu akan meledak. Contoh, nur ini adalah satu kesatuan kiri dan kanan, dan dia dimediasi itu oleh grounding atau disebut dengan nol. Orang lagi ribut kiri kanan, kalau nol itu namanya ardun. Ardun itu adalah ardi. Ardi itu kita katakan dengan sujud, bumi. Kalau orang yang bersengketa ketika dia diajak sholat insya Allah. Tapi kalau orang dua kiri kanan lagi bersengketa, kita satukan, itu meledak. Dan listrik ada plus dan minus. Plus dan minus kalau kita adu itu meledak. Tapi kalau plus minus kita gabungkan yang disebut dengan al-mizan tadi. Al-mizan itu adalah nolnya, ardunnya atau buminya itu menjadi nur, cahaya. Tapi kalau kita tidak ada madiyah menjadi nar. Kan seperti itu, meleduklah. Jadi kita nanti bisa memahami apa yang tadi kita baca, seperti apa sih dalam kehidupan kita. Karena mentadaburkan itu adalah untuk mengkontrol diri kita supaya kita tidak tidak mudah terkecoh oleh orang lain, terkecoh dengan fitnah yang tidak bertanggung jawab kepada kita, terutama atau adik-adik segala macam. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin memasukkan atau mendoktrin hal-hal yang tidak mungkin menurut adik-adik itu bagus, tapi itu hanya sekedar bujuk rayuan aja gitu loh. Jadi kami di sini sangat berterima kasih sekali bahwa beserta dengan adik-adik adalah hal yang membanggakan dan hal yang menggembirakan buat kami. Karena barang siapa yang duduk satu taklim majelis ilmu dan dia membacakan Al-Quran dan dia mengartikannya, itu Allah ridho. Kalau Allah ridho itu Allah memberikan berkah. Makanya barokah itu kata-kata berkah.
Sesungguhnya Rasul itu kalau kata Siti Aisyah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita cinta dengan Rasul, berarti kita harus baca Al-Quran. Gimana Ustaz kalau sholawat? Silakan sholawat. Kan sholat ada panduannya. Ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu. Atau sholawat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sholat yang ada di Al-Quran. Terus gimana salawat-salawat yang biasa dilakukan itu yang nggak jadi masalah? Salawat 1000, baca Al-Quran 2000. Karena sesungguhnya Rasulullah itu sampai saat ini hidup. Ini Rasulullah. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus kita akuin Al-Quran. Kedekatan kita sama Rasulullah itu adalah medianya ini. Karena wahyu yang diberikan oleh Allah itu adalah Al-Quran. Satu-satunya Nabi cuma Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku umatnya, ya kita baca Al-Quran. Jadi memang ini sangat bagus sekali hafiz-hafiz Quran ini. Nanti tinggal dikaji lagi seperti apa, mentadaburkan mungkin step by step. Kalau mungkin nanti ikut program kami itu adalah program 40 jam untuk mentadaburkan Quran, enggak semena-mena dapat seperti itu aja. Karena 40 kata-kata balighah, kata-kata muakwat, kata-kata mungkin. Karena Rasulullah itu dapat wahyu itu pas di umur 40 tahun. Itu kata-kata 40. Itu aja dari saya, sedikit nasihat buat adik-adik dan juga buat diri saya. Semoga kami semua di sini selalu istiqomah dengan pengajian-pengajian yang mungkin orang menganggap remeh, tapi sesuatu yang membuat kami kuat itu adalah silaturahim. Silaturahim itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Silaturahim adalah menyambung ukhuwah Islamiyah, juga mempermudah urusan rezeki kita. Itu adalah silaturahim. Maka di silaturahim itu pasti ada mawaddah fil qurba. Jadi kecintaan kebersamaan dalam berkurban. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih penjelasan tentang Al-Quran. Hari ini kita harus ada keseimbangan antara kanan dan kiri. Kalau kita jalan saja, misalnya tangan kanan ke depan, maka tangan kiri kan kurang indah ya. Ningkring. Jalannya tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, ke belakang, tangan kanan ke Depan. Ke depan. Iya. Tangan kanan ke belakang. Ini kan enak, indah. Iya, indah. Iya. Harus ada keseimbangan. Betul. Balance. Kanan dan Kiri. Maka oleh karena itu kita senantiasa dapat mengamalkan Al-Quran. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah untuk membaca shalawat kepada baginda kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk berikutnya yaitu sambutan dari pengurus pesantren tahfidz Al-Quran Baitul Rusmini, ya, akan dipersilakan pada Ustaz Riki Alfian. Tafadhol masyaallah. Dideketin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz sekalian, kami dari Baitul Rusmini ingin mengucapkan
ucapkan jazakumullah khair kasir udah mampir ke tempat ini walaupun nyasar banyak perjuangan. Kalau nggak begini kan nggak tahu ya. Masya Allah. Alhamdulillah walaupun nyasar bisa sampai. Ustaz Aliam langsung sampai. Sudah sering niatnya jalan-jalan. Ustaz Cece kerabak sedikit sampai juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Kang Sanjuri nggak tahu nyasar kemana. Karena ajudan saya cuma satu, dia banyak ajudannya. Ya, ini Baitur Rusmini yayasan ya keluarga. Kemudian insya Allah di sini bergerak di bidang Al-Quran, bukan cuma tahfiz sebenarnya. Berkah. Anak ilmu nggak banyak, ya, karena background saya ini sebenarnya adalah basicnya guru, gitu. Guru ngajar di Bekasi kurang lebih 20 tahun, sudah sertifikasi, sudah invasi. Nggak diangkat-angkat. Iya, sudah alhamdulillah. Nah, terus di pesantren ini mulainya kira-kira di bulan Ramadan. Pas habis ini, habis di Megamendung kita. Megamendung, iya, Rihla ya. Pas setelah Rihla, kemudian berangkat. Ya udah di sini pengurusnya berhenti, anak boyong istri pindah ke sini sama anak untuk temenin anak-anak santri. Masya Allah. Karena sebenarnya bukan mereka yang butuh saya, tapi saya yang butuh mereka. Betul. Ya. Kenapa butuh? Saya nggak punya amalan unggulan soalnya. Mau sholat 5 waktu sama Ustadz yang lainnya. Terus pengen semangat sedikit sholat isya nggak boleh 5 rakaat kan. Iya. Terus sholat subuh nggak boleh ditambah juga. Jadi ya sama aja. Tahajud ya sama, baca Qurannya sama. Kira-kira amal unggulannya apa nih? Nah itu Ustaz. Jadi pengen bisa masuk surga, tapi kalau ngelihat dari kapasitas kemampuan sendiri kayaknya susah ya. Itulah Anda perlu merapat dengan mereka gitu. Ini Masya Allah, anak-anak santri kita penghafal Al-Quran ini begitu akrab dan dekatnya dengan Al-Quran. Yang paling pojok Ustaz Lukman Ma'ruf itu satu hari bisa 2 halaman hafalnya. Masya Allah. Berarti berapa kali ngulang tuh, bayangkan Ustaz ya. Kita satu hari paling bisa baca 2 halaman doang. Kemudian ini berlomba-lomba nih ngapalinnya Ustaz. Subuh setoran, isya setoran. Masya Allah. Begitu, Insya Allah berlomba-lomba mereka. Dan anak kalau setoran yang pegang Quran. Iya. Karena anak nggak hafal Quran. Begitu. Terus yang melihat dari hadis Rasulullah yang iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Quran, karena yang paling banyak baca Quran itu ya anak-anak santri ini. Iya. Bukan saya, bukan ya. Dan orang yang sering baca itu ya yang jadi sahabat itu yang dapat syafaat itu Ustaz. Karena kepengen dapat syafaat, nganggap diri sendiri kurang amalnya, nggak punya amalan unggulan, saya merapat ke mereka. Masya Allah. Begitu, makanya jangan bosan-bosan nih Ustaz kemari. Insya Allah, insya Allah. Apalagi guru kita, Ustaz kalian ya semuanya lah bisa berbagi ilmu kepada mereka, karena insya Allah mereka juga akan ingat ya Ustaz ya nanti di akhirat. Andaikan na'udzubillah kita ada di dalam neraka, mereka ada di surga, kan diingat guru kita tuh ini yang dulu pernah ngajarin di sini. Insya Allah.
diangkat. Naudzubillah ya. Boleh diagendain Ustaz. Ini tempatnya. Jadi ya alhamdulillah mereka sempat belajar tahsin sama Ustaz sebelumnya. Kemudian nah ini juga ada program di sini namanya menerjemahkan Quran. Nama metodenya apa? Tamyiz. Itu bukan anak yang ngajar Ustaz. Online. Gitu. Dan mereka alhamdulillah sudah sedikit-sedikit bisa terjemahin Quran. Ada setoran mufrodatnya, sama belajar isim, belajar kalimat fi'il, belajar kalimat huruf. Gitu. Nah nanti kalau mau belajar kitab kuning sama Ustaz Sanjuri, Masya Allah pakarnya udah ya, itu terjemahin. Insya Allah keluar dari sini bisa lah menerjemahkan Quran. Amin. Jadi baca bisa, terjemahin bisa, tadabbur insya Allah bisa ngikut ya, ngapalin ya lagi ngapal, mengamalkan ya memang sudah kewajiban. Dan setahu saya itu kewajiban kita terhadap Quran itu 5, baca, bisa terjemahin, bisa mengkaji, mentadaburi, bisa menghafal, sama bisa mengamalkan. Jadi kita yang butuh dengan anak-anak ini Ustaz ya. Jadi mohon sering-sering mampir kemari karena barangkali mereka akan jadi ulama besar. Amin. Ya. Apa yang kita titipkan ilmunya mereka amalkan, mereka manfaatkan, pahalanya pasti mengalir untuk kita. Subhanallah. Kemudian ini tempat nyaman ya Ustaz. Alhamdulillah ada yang diamanahkan jauh dari lingkungan. Mau pakai mic sampai tengah malam asal mic dalam tafadhol aja. Gitu. Mau mabit di sini tafadhol silahkan. Mau tidur bareng sama santri silahkan gitu. Apa namanya? Ya buat kegiatan apapun yang terkait dengan FSDKM insya Allah terbuka lebar di sini tempatnya. Karena juga 24 jam bisa dikontak tapi jangan tengah malam karena anak tidur Zat ya. Jadi jangan kontak tengah malam gitu. Apalagi ya, ngomong apa lagi? Ini pembiayaan sehari-hari itu dari mana? Pembiayaan sehari-hari alhamdulillah dari yayasan, kemudian dari donatur. Jadi makanya Afwan suka nge-share ke grup antum tanpa izin. Dan alhamdulillah karena itu ya man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan sungkan kalau ada apa, masak apa bawainlah kemari gitu kan, biar bisa makan bareng-bareng sama anak santri ini. Insyaallah ini mereka manggil saya itu Abi. Jadi bukan Ustaz, Abi. Jadi Abi itu karena mereka nganggap saya itu sebagai orang tua di sini. Begitu benar saya. Jadi seperti itu. Itu saja dan sekali lagi kami dari pesantren Baitur Rusmini mengucapkan jazakumullah khair kasir, terima kasih banyak. Mungkin yang paling jauh nggak sih di sini ya, barangkali ya setiap langkahnya insya Allah jadi pahala dan setiap langkahnya juga menjadi penggugur dosa. Amin. Apalagi thalabul ilmi ya, namanya thalabul ilmi itu bukan istilah hadisnya itu man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah gitu ya, hatta yarji man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi datang ke sini menuntut ilmu sama dengan berjalan ke surga. Malu nasihatin para ustadz di sini, anak nggak berkompeten di dalamnya. Apa minkum aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Kita mendengarkan tentang keberadaan
Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Baitus Mini. Kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam kegiatannya ya. Santri-santri yang sedang menghafal Al-Quran diberikan kemudahan menghafalnya. Amin, amin. Kiainya di sini Ustaz Bini dan keluarga besar mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan sekarang ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, kemudian diberikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ala dinil Islam. Allahumma inna istawlatuka ma'allamtana farduhu ila hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma awina bi'ilmi wa zaina bil-ilmi wa bina bil-taqwa wa jabina bil-afiyah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira waj'alil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kurangnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.